Kepolisian di dalam menangani lalu lintas ini fungsinya dapat dikategorikan yang pertama adalah mengedukasi. Bagaimana membangun budaya untuk menanamkan spirit road safety. Yang kedua adalah berkaitan dengan engineering atau rekayasa lalu lintas. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengembangkan untuk sistem-sistem atau bagaimana pelayanan kepada publik yang sesuai dengan pewujudan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar tadi. Kemudian berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, polisi menegakkan hukum ini tidak semata-mata hanya kecelakaan dan pelanggaran, tetapi juga masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakteraturan pada sistem lalu lintas. Nah, di sini yang harus dikembangkan. Polisi menegakkan hukum ini pertama adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua adalah untuk mencegah agar jangan terjadi masalah kecelakaan, masalah kemacetan, atau masalah-masalah lalu lintas lainnya. Yang ketiga adalah untuk memberikan perlindungan pengayoman pada pengguna jalan yang terganggu adanya pelanggaran, adanya kecelakaan, dan juga para pencari keadilan, atau juga korban. Dan untuk memberikan kepastian. Ini penegakan hukum juga merupakan suatu bagian upaya untuk membangun budaya tertib, dan ini sebagai edukasi. Kemudian yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi, baik pengemudi maupun kendaraan bermotor. Kepolisian di dalam menangani registrasi dan identifikasi, yang pertama adalah untuk memberikan jaminan legitimasi asal-usul kendaraan bermotor. Legitimasi keabsahan kepemilikan. Dan juga legitimasi pengoperasionalan kendaraan bermotor. Serta kaitannya dengan bagaimana kepolisian ini dapat mendukung forensik kepolisian, mendukung fungsi kontrol atau penegakan hukum, dan juga kaitan dengan pelayanan yang prima tadi. Serta selanjutnya adalah bagaimana kepolisian ini juga melaksanakan suatu sistem pelayanan yang ada pada operation room, ada application, dan ada network yang dibangun di sini adalah untuk menjadi pusat komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi. Ini yang selalu kita bangun menjadi K3I. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kepolisian ini dapat menyelenggarakan atau memotivasi, menstimuli, atau bahkan menjadi pelopor atau koordinator atas pemangku kepentingan lainnya di dalam menangani permasalahan-permasalahan lalu lintas ini. Sehingga ada sinergitas, ada suatu sistem satuan yang dapat memberikan pelayanan yang bersandar prima tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan analisa dampak lalu lintas, karena perubahan, pembangunan, perbaikan, kajian-kajian ini juga perlu dilakukan. Karena kita semua menuju kepada smart city. Kita melihat bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup, bagaimana mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, ini perlu ada kajian, perlu riset. Nah, disinilah analisa dampak lalu lintas juga dilakukan melalui sistem penelitian. Ada riset and development berkaitan dengan road safety. Dan kita juga kepolisian melakukan sebagai koordinator dan juga pengawas atas PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, atau yang dilakukan oleh penyidik-penyidik di luar kepolisian. Karena ini kita dalam proses menegakkan hukum adalah untuk membangun peradaban.